kelar dari rehabilitasi udah dikeluarin? Udah lah, gila. Wow! Kok selesai rehab malah badannya gede? Iya sih. Kali ini aku bersama Kak Catherine Wilson, Kak Catherine yang baru keluar dari rehabilitasi gara-gara kasus narkoba kemarin. Iya, betul. Dan badannya sekarang jadi montok. Jadi gede. Kak, ini sih sebenarnya pertanyaan basa-basi aja sih. Gimana sih Kak perasaannya selama menjalani kemarin 7 bulan di dalam? Perasaannya kemarin down banget sih, bener-bener yang depresi deh, down banget ya, pokoknya stres. Tapi mencoba untuk kuat, jalanin aja terus. Karena yang seperti ibuku bilang ya, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Jadi ya harus kuat, harus serahkan pada Tuhan aja deh. Maksudnya ya udah mau gimana lagi kan, jadi harus tanggung jawab dengan apa yang udah Catherine lakukan, kesalahan itu. Benar. Kak, waktu masuk itu kakak butuh waktu berapa lama untuk menyesuaikan diri? Cukup lumayan lama sih, karena stres banget lah ya, maksudnya benar-benar pikiran, apalagi waktu itu pas dijemput kan ada orang tua di rumah, jadi ya benar-benar kacau pikiran, terus kayak butuh waktu. Makanya di sana kan di tempat rehab itu ada konseling juga, ada konselornya, jadi sering konseling gitu untuk istilahnya untuk nguatin pikiran deh, jernihkan pikiran, karena kan ya banyak bengongnya lah ya, banyak introspeksi diri, banyak menyesali dengan apa yang udah kita lakukan. Benar-benar. Nah, Kak Keket, ya. Kak Keket ngelakuin apa aja sih? Kok selesai rehab malah badannya gede? Iya sih. Jarang ngaca kayaknya, maksudnya wow gede. Iya Kak, itu dia karena stres kali ya, udah gitu nggak ada hiburan. Maksudnya pas COVID juga lagi kan, pandemi, nggak bisa dijenguk keluarga, sahabat-sahabat juga nggak bisa. Terus sempat Indah itu datang dari Bali, malah udah nyampe Jakarta nggak bisa ketemu juga Indah Kalalo kan. Terus ya udah jadinya aku ya makan tidur ngilangin stres juga, karena kan bener-bener really hit juga kan gitu kejadian itu. Jadi ya udah makan aja terus, makan enak-enak biar happy daripada nangis-nangis mulu, nangis bombay. Temen udah banyak dong Kak di dalam? Hah? Temen banyak di sana ya, sesama inilah ya kita sharing gimana di luar. Terus kan dapat penyuluhan juga kan di situ. Terus ada tiap minggu kita ada dokter juga yang ngasih pengarahan kalau bahayanya narkoba itu seperti apa. Jadi kita sekarang udah tahu lah ya kurang lebihnya gimana. Jadi udah bisa sadar dan menjauhi, kalau bisa jangan sentuh-sentuh lagi namanya narkoba. Tapi kakak dulu waktu dijemput polisi itu kan gara-gara sabu kan? Iya. Kakak kenapa bisa jadi pakai sabu itu sih Kak? Gimana ya, nggak tahu ya, lagi ini juga sih karena lagi gabut juga ya, maksudnya coba-coba jadinya keterusan. Makanya aku bersyukur juga sama Tuhan, mungkin dengan kejadian ini aku jadi disadarkan. Jadi aku ngerasanya kalau awal-awal kan aku yang kayak komplain gitu, kok Tuhan kenapa aku yang kena, kenapa orang lain gitu-gitu, kayak ada rasa nggak terima gitu kan. Tapi lama-kelamaan aku malah lebih bisa nerima, lebih bisa aku ngerasa Tuhan tuh sayang sama Catherine, Tuhan mau nyelamatin Catherine lebih awal. Bener. Nah kakak kasih tahu dong sama subscriber aku dampaknya kalau kalian pakai sabu itu gimana? Nah, dampaknya nggak baik banget itu, karena bisa merusak syaraf, merusak semua lah ya, otak, pikiran, semua, kelakuan, sifat semua. Terus merusak ini juga, maksudnya kalau pekerjaan, terus merusak kita hubungan dengan keluarga, dengan teman-teman, pokoknya sangat merusak sekali lah ternyata itu. Jadi nggak ada bagus-bagusnya sama sekali. Mungkin kalau sekali isep
endul gitu. Dan kelarnya Enaknya nggak ada bandingannya sama nggak enaknya dengan ininya. nah Beb ya, jangan pakai narkoba ya. Jangan pakai narkoba. Cukup Catherine aja udah ngerasain nggak enak banget deh pokoknya. Bener banget, udah pakai narkoba beli sendiri ditangkap sendiri, kan, iya diciduk malah. makanya. Nah, itu ya nggak boleh. Rugi, bangkrut juga. Bener. Karena kan 7 bulan nggak kerja kan. Iya 7 bulan nggak kerja makanya bangkrut. Nah Kak, terus apa yang Kakak rasain dengan kondisi yang sekarang? Yang aku rasain dengan kondisi sekarang pastinya lebih sehat, lebih bahagia, lebih ininya juga pasti kan bukan hanya badan aja yang sehat tapi pikiran juga ya. Karena kan itu sabu itu sangat merusak syaraf-syaraf sebetulnya. Berarti sekarang Kakak udah detox dong? Udah detox, udah bersih. Udah nggak ada rasa-rasa pengen nyoba? Rasa keinginan nggak sama sekali mas. Sekali. Justru aku jadi sebaliknya, jadi aku sangat benci sekali sekarang. Karena gara-gara barang itu nyusahin banget, maksudnya bikin aku menderita sekali gitu. Tapi Kak, pakai narkoba itu bisa dari lingkungan juga nggak sih Kak sebetulnya? Ya kebanyakan orang sih bilang gitu ya karena lingkungan, tapi sih aku pribadi aku nggak mau nyalain lingkungan ya, maksudnya ya di mana-mana ya pasti kan dari diri sendiri juga, nggak mungkin lingkungan maksa-maksa suruh pakai kan, kalau diri kita nggak mau pakai ya nggak mau. Jadi aku lebih nyalain diri aku sendiri sih. Benar juga sih. Nah Kak, ada treatment khusus nggak Kak dibanding pasien lain yang rehab? Untuk Kakak? Treatment khusus enggak, aku sama semua. Benar-benar disamain sih, pukul rata maksudnya perlakuan mereka di sana sama. Yang artis sama yang nggak artis sama semua. Nika mohon maaf sebelumnya ya. Tapi aku mau tahu nih, aku kepo. Kira-kira Kakak udah ngabisin uang berapa duit sih untuk beli barang haram itu? Ya lumayan ya. Lumayan sih, aku nggak ngitung-ngitung. Tapi ini dampaknya lebih gila lagi. Dampaknya lebih banyak lagi. Biasanya seminggu bisa beli berapa kali? Dulu. Beli 1 atau 2 gram gitu sih. Kamu nggak 1 atau 2 gram gimana itu? Karena kan aku juga maksudnya pakainya nggak tiap hari juga ya. Maksudnya ada istirahatnya, tidur dulu, makan dulu, terus udah ini pakai lagi. Terus karena kan juga lagi nggak mungkin jadi nggak ada kesibukan juga ya. Bener. Jadinya. Tapi kan jadi parno gitu nggak sih Kak? Aku kan suka tanya, aku mantan suami aku pertama itu kan dia pecandu narkoba juga ya, tapi sekarang udah sembuh alhamdulillah. Aku tuh tahu dampaknya nggak bisa tidur, akhirnya halusinasi, parno. Kakak sempat ngerasain gitu-gitu nggak? Sempat juga sih, makanya maksudnya kayak dihantuin gitu, kayak diikutin orang. Dengan kejadian ini maksudnya aku bersyukur juga karena aku bisa lepas dari narkoba. Walaupun kemarin sengsara gitu kan, tapi maksudnya ambil positifnya aja. Nah Kak, apa hal yang Kakak lakukan pertama kali ketika keluar dari rehabilitasi? Langsung pulang ke rumah, langsung sungkem ke ibu aku, minta maaf, ke keluarga aku juga, kayak kakak aku, karena dia ngurusin semua kan. Bener-bener yang bicara dari hati ke hati. Oke. Nah Kak, merasa percaya diri lagi nggak untuk balik ke dunia hiburan kayak seperti dulu lagi? Harus sih ya, tapi untuk sekarang ini otomatis pasti rasa percaya dirinya berkurang ya, menurun, pasti sangat menurun. Kenapa itu? Ya karena itu dia, karena aku tersandung kasus itu, narkoba, terus ya jeda terlalu lama juga kali ya aku nggak balik, tapi ya aku harus nguatin diri aku kalau aku bisa balik lagi, dan mudah-mudahan diterima dan dimaafkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Pasti diterima lah. Pakai narkoba itu kan sebenarnya yang dirugikan diri sendiri, ya kan? Cuma kadang-kadang netizen tuh suka judging, suka ngebulinya parah ya. Iya sih. Makanya Indonesia tuh dari Microsoft apa gitu ya, katanya netizen Indonesia itu netizen tertidak sopan dan terjahat di Asia Tenggara. Oh gitu. Iya, gara-gara setiap misalkan ada kasus apa artis, netizen bully, ikut-ikutan segala macam. Terlalu ikut campur ya. Terlalu ini ya. Malah seharusnya disupport dong, kan kasihan orang lagi jatuh, lagi ada masalah. Betul, harusnya begitu. Iya, dan semua orang juga pasti punya masalah, tapi beda-beda mungkin masing-masingnya. Tapi buat aku mah orang ketangkep narkoba mah biasa. Iya ya. Bukan berarti orang itu jahat, tapi memang ya balik lagi mungkin dia punya
punya masalah dalam hidupnya, betul. Itu kan jadi nggak bisa curhat sama orang, akhirnya dia jalannya beda sama yang kayak aku lakukan. Benar Jadi aku nggak pernah judging orang pakai narkoba. Thank you Niki. Itu namanya pengalaman hidup Kak. Yang penting Kakak udah tahu kan rasanya di penjara. Iya benar. Aku juga lulusan penjara soalnya sama lah kita. Iyalah ya, pasti kita akan apa ya untuk kedepannya kita akan berusaha jauh lebih baik lah ya. Betul, benar. Nah, tipe cowok idaman Kakak kayak gimana? Tipe cowok idaman yang pasti apa ya tanggung jawab, terus bisa dekat bukan sama aku aja tapi juga sama keluarga dan para sahabat-sahabat bisa klik gitu kan jadinya. Terus apa ya harus bisa take and give dan support kali ya. Supportnya bukan hanya materi juga, terus dan yang lain-lain juga. Kayaknya Kakak harus pokoknya cowok materi kayak kakak gitu nggak mau hidup susah ini. Nah, namanya hidup ya pasti ada susah ada senang, tapi kan semua orang pasti pilih hidup senang kan? Iya bener ya, ngapain susah kalau bisa senang? Kalau bisa senang kenapa harus hidup susah? Benar gitu. banget. Kak, pernah nggak ada cowok yang modusin Kakak, artis Indonesia yang DM atau apa gitu? Jangan bilang Vicky Prasetyo ya. Oh itu udah bosen udah. Dia mah semuanya di DM-in. Semuanya di DM-in ya. Ya ada aja ya, nggak perlu disebut kali ya. Ada aja lah ya. Kak Catherine kan walaupun badannya gede sekarang tapi mukanya tetap cantik. Makasih. Cuma badannya aja. Turunin iya sayang. Pakai baju juga nggak enak kan? Iya, nggak pede juga jadinya ya. Bener. Nah Kak, tipe cowok yang paling bikin Kakak ser-seran banget tuh tipenya kayak gimana? Cowok yang romantis. Romantis tuh gimana? Ya romantis, terus peka ya. Peka, jadi kan kita nggak usah ngomong. Misalkan apa lagi? Ini mau itu. Iya benar juga. Ya kan, udah pengertian, udah peka gitu kan. Tapi cowok zaman sekarang tuh nggak ada yang peka Kak. Masa sih? Nggak ada. Waduh, jadi mesti diomongin ya. Kalau diomongin nggak peka juga, tinggalin bye. I'm sorry, goodbye. Kakak sekarang mau yang berondong atau yang lebih tua? Yang pasti yang lebih dewasa, karena umur juga nggak jadi patokan ya. Kadang-kadang yang udah umurnya di atas aku malah belum dewasa. Kadang-kadang yang umurnya di bawah aku malah jauh lebih mature. Jadi ya yang dewasa aja ya. Yang pikirannya dewasa, bertanggung jawab. Kak Catherine tuh lebih prepare laki-laki Indonesia apa bule? Aduh, pilih. Aku pernah jalan sama cowok Indonesia juga, pernah sama cowok bule juga ya, beda-beda sih. Enakan mana, bule apa Indonesia? Endolita mana ya? Enak mana? So far ya tergantung orangnya juga, karena ya dua-duanya ada plus minus sih. Dua-duanya ada plus minus. Kalau disuruh milih, Kakak pilih yang panjang atau yang pendek? Yang panjang dong. Oh yang panjang, emang kenapa Kakak suka yang panjang-panjang? Hah? Yang pendek nanti nggak nyampe kan aku panjang. Oh yang Kakak tinggi, jadi bener mesti juga panjang. sih. Kakak sukanya ada di luar apa di dalam? Di dalam. Kenapa sih suka di dalam? Hah? Di dalam kan lebih aman, apalagi sekarang lagi COVID gini kan iya, bahaya ya. Benar. Jadi enakan pacaran di rumah. Benar. Kakak suka dijilat apa diisep? Hah? Kayaknya dua-duanya enak tuh. Dua-duanya enak. Dijilat ya. Kamu Kakak suka dijilat ya? Iya, soalnya kan aku pencinta coklat, apalagi yang melted gitu enak kan tuh. Dijilat-jilat. Suka yang bengkok atau yang lurus? Hah? Yang bengkok apa yang lurus? Yang bengkok kayaknya kalau terlalu lurus aja kurang seru ya. Iya juga sih. Kan? Yang agak belok-belok dikit kayaknya lebih iya, seru bener. ya. Agak ada sedikit ininya ya, apa namanya? Apa tuh namanya? Adrenalin sih, nyangkut. Gitu. Kakak suka yang berbulu apa yang botak? Waduh, berbulu apa botak? Pilihan yang sulit deh. Berbulu dikit deh, berbulu dikit. Oh, kayak punya awang. Kakak suka di atas apa di bawah? Di atas dong. Oh, di atas dong. Kenapa kau suka di atas? Lebih dominan. Oh, endolita di atas. Oh, iya. Kadang di atas, kadang di bawah, tergantung lah ya Kak. Tergantung. Benar-benar. Kakak suka morning kiss atau good night kiss? Morning kiss. Selingkuh atau diselingkuhin? Selingkuh dong lagi. Daripada diselingkuhi. Kakak suka selingkuh ya? Selingkuh tapi jangan ketahuan ya. Kalau diselingkuhi, ya udah pernah ngerasain sih nggak enak ya. Nggak enak ya. Kakak agresif atau pasif?
Agresif. Oh, agresif. Keluar di muka apa di perut? Di muka atau di perut? Di muka. Di muka ya, buat sambil jadi masker ya. Jadi masker ya, biar natural loh itu, alami. Tergantung, kalau habis makan seafood gatel loh. Oh gitu ya? Oh berarti di make sure dulu jangan sampai sebelumnya makan seafood. Nih, cukup berdua atau mau bertiga? Cukup berdua. Oh, cukup berdua, oke. Di bibir atau di leher? Hah? Di bibir atau di leher? Di leher. Suka mancing atau dipancing? Dipancing. Oh, dipancing. Pemanasan lama tapi mainnya sebentar atau pemanasan sebentar tapi mainnya lama? Pemanasan sebentar, mainnya lama. Ya ngapain ya pemanasannya lama-lama? Tiba-tiba pas masuk langsung keluar. Kayak siapa itu? Lagi ini tang, udahan, hah? Langsung puyeng kan? Pening. Udahan nih, ceng gitu. Berarti kakak pas udah kelar dari rehabilitasi udah dikeluarin? Udah lah, gila. Wow! Pakai alat, pakai tangan atau sama orang? Hah? Sama orang. Wow! Empuk itu pasti dapat yang sekarang kakek itu empuk, membal. Itu kayaknya udah memuncak, ini 7 bulan ya, memendam ya, memendam rasa 7 bulan. Di mobil atau di ruang tamu? Di mobil atau ruang tamu? Oh, ruang tamu. Durasi lama tapi gaya biasa aja atau durasi sebentar tapi gaya macem-macem? Durasi sebentar tapi gaya macam-macam. Oh, jadi kakak nggak suka yang monoton itu gitu, nggak suka ya? Nggak suka. Oh, berarti soalnya kan ininya efek enaknya beda-beda. Oh iya benar juga sih. Tapi kakak kalau lagi montok kayak gini biasanya gimana tuh gayanya? Di atas aja dulu. Terima kasih loh kakeknya. Aku udah di belakang aja nih. Aku udah nggak ngerti gitu-gituan, aku sekarang perawan lagi soalnya. Oh gitu ya? Iya. Udah berapa lama sih sendiri? Kayaknya 2 tahun. Masa 2 tahun? Iya. Nah, aku masih lebih lama. Oh iya juga sih. Oke lah kakek kalau gitu, terima kasih ya kak. Iya, kita doain semoga Niki dapat pasangan yang kakak dulu deh. Kakak dulu deh. Aku dulu ya. Iya benar. Ya aku kan kakak dulu aja. Semoga kakek dapat jodoh orang kaya. Amin. Harus kaya. Amin. Jangan orang susah mah main mereka aja. Amin. Thank you Niki. Sampai ketemu lagi, Beb. Bye. Bye.